Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Pascal Struijk, kode keras dari Patrick Kluivert, Erick Thohir akhirnya buka suara. Media Vietnam akui kehebatan Timnas Indonesia, sebut Garuda tim terkuat di ASEAN dan kandidat Piala Dunia. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Kehadiran sosok-sosok penting di tribun Kasam Stadium belakangan ini bikin geger jagat maya. Dalam lanjutan Liga Inggris Divisi Championship antara Oxford United melawan Leeds United, ada pemandangan yang tidak biasa. Bukan sekadar laga antara dua klub yang sedang mengejar posisi penting di papan klasemen, tapi karena munculnya wajah-wajah yang sangat familiar bagi pecinta sepak bola Indonesia. Ya, Sabtu dini hari itu menjadi saksi bisu pertemuan tak terduga antara pelatih kepala Timnas Indonesia Patrick Kluivert, penasihat teknis Jordi Cruijff, asisten pelatih Denny Lanzaat, dan Pascal Struijk. Bek tangguh Leeds United itu tampak duduk di tribun, tepat di depan para penggawa kepelatihan merah putih. Hal ini langsung mengundang banyak spekulasi. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Pascal Struijk sendiri memang tidak tampil dalam pertandingan karena sedang dalam masa pemulihan cedera. Tapi kehadirannya di stadion pada saat yang sama dengan para petinggi PSSI membuat publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah kebetulan atau justru pertemuan rahasia yang diselimuti kode keras dari PSSI? Apalagi, setelah pertandingan, Patrick Kluivert mengunggah sebuah foto ke akun Instagram pribadinya. Dalam foto itu, ia terlihat berpose bersama Marcelino Ferdinand, gelandang muda andalan Timnas Indonesia yang kini merumput bersama Oxford United. Walau unggahan tersebut tidak secara eksplisit membahas Struijk, netizen jeli mengaitkan momen itu dengan kehadiran sang bek Leeds United. Sebagian besar menduga bahwa ini adalah bagian dari strategi diam-diam Kluivert untuk mendekati pemain keturunan Indonesia yang memiliki prospek luar biasa. Tak berhenti di situ, keberadaan Jordi Cruijff dan Denny Lanzaat di sisi Kluivert seolah memperkuat dugaan adanya agenda tersembunyi. Semua nama itu punya latar belakang sepak bola Eropa dan jaringan yang luas, yang tentu sangat bermanfaat jika ingin membujuk pemain seperti Struijk bergabung ke skuad Garuda. Namun, di tengah riuhnya spekulasi dan optimisme netizen, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara. Ia menyampaikan pernyataan yang cukup mengejutkan sekaligus meredam spekulasi yang sudah kadung meluas. Dalam keterangannya, Erick menegaskan bahwa sejauh ini belum ada rencana mendatangkan pemain naturalisasi baru untuk dua laga penting Timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Belum ada pemain naturalisasi baru yang akan bergabung. Fokus kami sekarang adalah memaksimalkan pemain-pemain naturalisasi yang sudah ada. Kami sedang bersiap menghadapi dua pertandingan di bulan Juni dengan kekuatan saat ini, tegas Erick di hadapan media. Pernyataan ini tentu mengejutkan bagi sebagian kalangan yang sudah berharap Pascal Struijk segera diumumkan sebagai bagian dari proyek jangka panjang skuad Garuda. Namun, jika ditelah lebih dalam, langkah Erick mungkin mencerminkan kehati-hatian PSSI dalam menjalankan proses naturalisasi. Mengingat proses administratif seperti pergantian asosiasi dari FIFA hingga pengurusan dokumen kewarganegaraan tidaklah sederhana dan membutuhkan waktu cukup panjang. Seperti yang sudah-sudah, proses naturalisasi pemain bisa memakan waktu antara 4 hingga 6 bulan. Itu pun jika semua syarat dan dokumen terpenuhi tanpa kendala. Jadi, walaupun pertemuan di stadion itu benar adanya dan bersifat serius, kemungkinan besar Struijk baru bisa bergabung setelah seluruh tahapan administratif rampung, mungkin menjelang akhir tahun atau awal 2026. Meski begitu, nama Pascal Struijk bukanlah sosok asing bagi pendukung sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran Belgia ini sempat dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia dari jalur ibu atau neneknya. Dengan tinggi 190 cm, postur atletis, serta pengalaman bermain di level tertinggi bersama Leeds United, Struijk jelas akan menjadi tambahan berharga bagi lini belakang Timnas Indonesia yang selama ini kerap dikritik kurang kokoh saat menghadapi lawan-lawan kuat. Selain itu, Struijk juga memiliki pengalaman berseragam Timnas Belanda U17. Hal inilah yang membuat proses naturalisasinya memerlukan persetujuan pergantian federasi dari FIFA. Namun jika berhasil, pengalaman dan kemampuan teknisnya yang mumpuni bisa memberi pengaruh besar terhadap performa tim secara keseluruhan, terutama menghadapi laga-laga berat di babak lanjutan kualifikasi. Publik pun terbelah antara menunggu dengan sabar
atau terus mendorong PSSI agar mempercepat pendekatan. Apalagi, atmosfer optimisme sedang tinggi-tingginya setelah Indonesia sukses menundukkan Bahrain dalam laga kandang terakhir. Hasil tersebut membuka peluang besar bagi timnas untuk bersaing di posisi 2 besar grup dan meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Mendatangkan pemain seperti Struij tentu akan memperbesar peluang itu, tapi di sisi lain, kehadirannya tidak bisa dipaksakan jika prosesnya belum matang. Jadi untuk saat ini, PSSI memilih bermain aman. Mereka ingin menjaga ritme tim yang sudah terbangun dan tidak menimbulkan kegaduhan internal yang bisa mengganggu persiapan. Namun satu hal yang pasti, kehadiran Patrick Kluivert, Jordi Cruijff, dan Denny Lanzaat di laga itu bukan sekadar menonton. Mereka sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Mungkin bukan untuk bulan Juni, tapi bisa jadi untuk masa depan sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif dan kuat di panggung dunia. Jadi, kalau benar Pascal Struij akhirnya berseragam merah putih, jangan bilang kami tak kasih kode dari awal. Media Vietnam akui kehebatan timnas Indonesia, sebut Garuda tim terkuat di ASEAN dan kandidat Piala Dunia. Timnas Indonesia kembali menjadi pusat perhatian di kawasan Asia Tenggara. Kali ini, bukan karena kontroversi atau kegagalan, melainkan karena prestasi dan potensi besar yang mereka miliki. Bahkan, media Vietnam secara terbuka mengakui kehebatan pasukan Garuda dan menyebut Indonesia sebagai tim terkuat di ASEAN saat ini. Pujian ini tentu bukan datang tanpa alasan, sebab perjalanan skuad asuhan Patrick Kluivert di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia terus menunjukkan perkembangan signifikan. Indonesia saat ini memang tengah menapaki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Disinilah mimpi besar mulai terasa nyata. 2 laga sudah mereka jalani pada bulan Maret lalu, dan hasilnya mencerminkan perjuangan yang keras namun penuh semangat. Pertandingan pertama memang menyisakan luka mendalam. Kekalahan telak 1-5 dari Australia di Sydney menjadi tamparan keras bagi Garuda. Namun, di balik kekalahan itu, ada pelajaran berharga dan kebangkitan yang luar biasa di laga berikutnya. Saat kembali ke tanah air dan menjamu Bahrain di Jakarta, timnas Indonesia tampil jauh lebih percaya diri. Dengan taktik yang disiplin dan semangat pantang menyerah, Garuda berhasil meraih kemenangan tipis namun sangat berarti, 1-0 atas Bahrain. Gol sematawayang itu bukan sekadar 3 poin, tapi simbol kebangkitan dan harapan yang terus menyala. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia tak sekadar numpang lewat di babak ketiga ini. Kini, Indonesia menempati posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi 9 poin. Mereka hanya terpaut 4 angka dari Australia yang duduk di posisi kedua, dan hanya 1 poin dari Arab Saudi yang berada di urutan ketiga. Dengan 2 laga tersisa di babak grup, peluang untuk finish di 2 besar atau setidaknya posisi ketiga yang membuka jalan ke babak playoff masih sangat terbuka. Pertandingan berikutnya akan menjadi laga hidup mati. Pada 5 Juni, Indonesia akan menjamu Tiongkok di kandang sendiri. Ini adalah duel krusial yang harus dimenangkan jika ingin menjaga asa lolos langsung ke Piala Dunia atau minimal mengamankan tiket playoff. Lalu, 5 hari kemudian, mereka harus terbang ke Jepang untuk melakoni laga terakhir fase grup. Jepang, yang merupakan kekuatan utama Asia, tentu akan menjadi lawan berat. Namun bukan berarti tak mungkin dicuri poin jika Garuda tampil dengan keberanian dan determinasi tinggi. Yang menarik, di tengah persaingan ketat ini, media Vietnam tiba-tiba angkat suara. Mereka tak lagi memandang Indonesia sebelah mata. Sebaliknya, mereka mulai menyuarakan pujian dan bahkan menyebut Indonesia sebagai tim terbaik di kawasan Asia Tenggara. Sebuah pernyataan yang terasa luar biasa, apalagi mengingat rivalitas panjang antara kedua negara di dunia sepak bola. Namun tampaknya, perkembangan pesat skuad Garuda di bawah tangan dingin Patrick Kluivert sulit disangkal, bahkan oleh media negara tetangga sekalipun. Tak hanya dari sisi teknis permainan, keberanian Indonesia dalam memanggil pemain-pemain diaspora berkualitas tinggi menjadi perhatian utama. Nama-nama seperti Jai Itzes, Nathan Choeon, hingga Ivar Jenner telah mengangkat standar permainan timnas secara signifikan. Bahkan, Jai Itzes yang kini menjadi kapten tim, turut menunjukkan keyakinannya bahwa Indonesia sedang berada di jalur menuju panggung dunia. Dalam wawancaranya, Itzes menyebut bahwa tampil di Piala Dunia bukan lagi impian kosong bagi timnas Indonesia. Ia percaya, hanya tinggal menunggu waktu hingga Garuda terbang tinggi ke turnamen terbesar sejagat itu. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share,
dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.